menuju lagi ke laboratorium dasar fisika. Ini kita masuk. Assalamualaikum. Di sini sudah ada etalasinya yang berupa peralatan-peralatan yang ada di labor ini yang untuk fisika. Oke. Kita lihat. Dan juga ada di sini kotak P3K. Ini salah satu modulnya. Modul dari praktikum fisika. Oke. Praktikum fisika. Nah, di sini juga ada bentuk laporan dari hasil praktikum tersebut. Oke, ini. Oke. Ini salah satunya, contohnya. Oke, kita langsung melihat bentuk dari modul-modul fisika tersebut. Oke, ini. Oke, ini. Dan di sini juga sebagai tempat pembelajaran praktikum sebagai instruksi. Oke, dan di sini sebagai untuk dosen atau asisten dosen. Kita akan menuju ke labor lain. Oke, terima kasih Ibu, Bapak. Saya pamit dulu. Saya mau melihat labor yang lain lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk menuju ke labor elektronika dasar khusus teknik elektro. Kita masuk ke ruangannya. Assalamualaikum. Oke, di sini sudah ada modul-modul praktek atau praktikum untuk elektronika atau elektronika lanjut. Bisa dikatakan elektronika daya, sudah ada modul-modulnya. Fasilitas yang udah ada ini di sini juga bisa sebagai kurikulum yang udah pengajaran belajar di sini. Dan di sini sudah ada beberapa komputer, dan di sini juga ada tata tertib pelaksanaan praktikum. Tertib pelaksanaan praktikum sudah ada. Oke. Jenis juga ada sini visi misi elektro tiap-tiap laboratorium di teknik elektro. Dan di sini ada juga bentuk-bentuk hasil karya mahasiswa, karya tugas akhir yang tujuannya untuk penelitian dosen. Bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Ini juga sudah ada. Ini. Dan di sini ada tempat tool-toolnya, tool atau komponen perangkat bahan-bahan untuk modul praktikum. Di sini tersusun rapi di etalase atau di lemari. Dan juga di sini masih ada beberapa modul praktikum lagi, dan di sini juga ada alat-alat ukur atau yang lainnya yang untuk penunjang laboratorium praktek. Dan di sini bentuk-bentuk apanya. Oke. Nah, kita masuk ke ruangan dosennya atau asistennya juga bisa di sini. Oke, udah kelihatan. Ini contoh-contoh mesin yang sudah diuji dan klarifikasi. Ini bentuk alat pengujian. Dan ini salah satu penguji hasil karya dari mahasiswa yang berupa pembangkit listrik tenaga angin. Ini hasil karya mahasiswa. Dan ini juga bentuk salah satu pelatihan PKM untuk kegiatan dosen. Ini sudah ada, visi misinya juga ada. Ini salah satu alat alat dari karya mahasiswa.
Oke, ini apanya? Inventaris yang udah ada. Oke, ini hasil karya mahasiswa tadi. Oke, dan di sini ada rak untuk modul-modul atau bahan yang dipraktekkan. Di sini sudah tersusun, kacanya gelap, nggak kelihatan dari luar. Dan ini juga akan diuji dan dipraktikum oleh mahasiswa. Ini salah satu motornya. Oke, ini salah satu modul panel. Dan ini untuk kabelnya untuk salah satu modul praktikum untuk tentang mesin-mesin listrik menghidupkan motor. Dan sekalian juga ada sebagai proteksi yang ada. Ini jenis-jenis penghantaran salah satu modul. Dan di sini alat ukur Nah, di sini juga ada regulator yang tujuannya memberi sumber tegangan yang bisa kita atur secara manual. Oke, di sini juga ada modul. Ini yang pemberi sumber tegangan yang satu fasa. Oke. Nah, kita masuk ke ruangan dosennya. Di sini sudah ada juga figura dari mahasiswa yang udah tamat tahun 2012. Ini salah satu masih tertinggal salah satu peninggalan untuk praktikum, cara-cara untuk menghitung suatu rangkaian atau apa gitu, tergantung dari dosen pengampu. Ayo kita menuju ke ruangan laboratorium elektro. Yang di sini ada untuk kendali listrik atau instalasi listrik. Oke, kita udah masuk. Assalamualaikum. Di sini udah ada tata tertib pelaksanaan praktikum. Dan juga sini ada visi misi dan ada modul jenis kabel yang ada. Oke. Di sini ada modul pelatihan kendali listrik. Ini berupa yang rangkaiannya berdiri kontaktor, dan di sini ada juga proteksi di modul-modulnya. Ini semua. Oke, ini push button yang udah ada. Nah, di sini bentuk hasil karya ilmiah mahasiswa yang juga dijadikan suatu penelitian untuk dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswanya. Oke. Dan ini juga fasilitas yang udah ada. Fasilitasnya udah ada. Ini modul-modul yang lanjutnya. Planningnya mau di-upgrade juga. Ini mau di-upgrade untuk yang lebih terbaruan, yang berdasarkan teknologi yang udah ada sekarang. Oke, di sini juga ada modul-modul PLC. Ini modul-modul PLC yang untuk jadikan praktikum atau pengujian. Nih. Oke. Di sini juga ada alat power supply yang berupa regulator 3 fasa yang berkapasitas 6 kV. 6 kV. Ini juga sudah ada modul-modul yang lainnya. Ini ada pengujian untuk mencari impedansi atau apa tentang trafo, udah ada ini semua template-nya. Ini alat ukur dari hasil pengujian juga. Di sini terdapat lemari atau etalasi untuk penyimpanan bahan atau barang untuk modul praktikum yang akan diapa. Ini salah satu contohnya. Ini modul simulasi alat ukur. Oke. Ya, simulasi tugas akhir bukan alat ukur.
Oke, kita lihat lanjut. Ini alat-alat ukur yang udah ada tersusun rapi. Oke. Dan di sini juga ada locker untuk penyimpanan arsip dosen atau bagaimana. Dan ini tempat dosen. Dan di sini juga bisa difungsikan pembelajaran untuk praktikum. Ini papan tulisnya. Dan ini juga infocus. Ini salah satu contoh modul praktikum kendali mesin listrik. Oke, ini hasil laporannya yang berupa tulisan tangan. Oke. Dan ini juga hasil tugas akhir mahasiswa yang dijadikan karya ilmiah yang terletak di labor kendali mesin listrik. Nah, ini modul-modul pengujian kendali juga, kendali mesin listrik. Salah satunya transformator. Oke, ini dia regulator. Salah satunya. Oke, di sini juga ada bentuk fisik dalam trafo yang ada di distribusi. Oke. Baik, kita menuju ke ruangan labor elektro berikutnya. Ruangan labor yaitu mekatronika. Assalamualaikum, permisi Bapak Ibu. Di sini sudah juga ada tentang protokol kesehatan dan terdapat visi misi elektro dan difasilitasi juga. Di sini juga terdapat PKM mahasiswa. Salah satunya di sini modul-modul praktek apa juga ada di salah satu contoh bentuk PKM. Oke, di sini ini bentuk-bentuk kegiatan dari PKM dan juga kegiatan mahasiswa di sini dan modul kegiatan praktek di sini juga. Oke. Di sini labor ini pernah juga mengikuti ajang kompetisi dari Dikti, yaitu tentang KRC, awalnya mulai dari KRCI, KRPAI dan lainnya. Ini contoh-contoh robotnya yang ada di etalase di sini. Ini. Nah, di sini terdapat lesen. Kenapa lebih nyaman gitu? Lebih nyaman. Dan di sini bentuk hasil karya ilmiah yang ada berbasis drone. Oke, ini di sini terdapat modul-modul praktikum. Dan di sini juga ada alat ukur. Dan di sini meja tempat praktikumnya juga. Sementara meja ini untuk ruangan diskusi dan belajar. Ruangan diskusi dan belajar di sini. Oke. Dan fungsi di komputer ini juga sebagai aplikasi modul praktikum juga dan mata kuliah yang lainnya yang sangkut paut dengan mekatronika. Dan di sini terdapat kotak P3K. Oke. Dan di sini ada ruangan untuk PKM mahasiswa juga bisa di sini. Dan di sini juga ada bentuk karya ilmiah dari mahasiswa yang akan dijadikan suatu penelitian bagi dosen.
dan juga ini fasilitasnya juga. Di sini kita masuk ke fasilitas kalapnya udah ada, dan di sini ada modul-modul praktikum dan buku-buku referensi. Oke. Ini meja komputer untuk kalapnya atau asistennya untuk membuat penelitian. Oke, permisi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke labor sipil jalan raya. Oke. Assalamualaikum. Kita udah memasuki ruangannya. Oke, di sini juga sudah ada alat-alat ukurnya. Ini water bath, centrifuge, ekstraktor. Sudah ada 2 model. Ini untuk masal tes. Ini masalnya. Oke, ini lagi lanjut ke modul pengujian timbangan. Ini Itu convection, Pak. convection. Ini Ini laboratorium penetrasi yang sudah ada. Ini juga ada di kompor gas yang udah ada semuanya, modul-modul praktikum untuk pengujian jalan raya. Ini aktivitas yang ada di labor, hasil dari praktikum contohnya. Oke, dan di sini juga bisa dimanfaatkan pembelajaran untuk praktikum itu. Oke. Nah, di sini juga ada bahan-bahannya dan ada kotak P3K juga kelihatan. Oke. Di sini tak lupa juga ada berbentuk visi dan misi dan tata tertib dari pelaksanaan praktikum. Oke, tata tertib. Ini visi misi dan ini struktur dari jalan raya. Oke. Dan di sini ada peralatan yang ada di etalasi ini. Ini contoh inventarisnya sudah ada. Oke, inventaris yang ada. Dan ini salah satu fasilitasnya sudah dilengkapi 2 buah AC. 2 buah AC itu dilengkapi untuk melaksanakan praktikum. Oke, ini bentuk-bentuk figura dari alat uji tanah untuk jalan raya. Kita lanjut ke laboratorium sipil berikutnya tentang mekanika tanah. Oke, mekanika tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada modul-modul alat pengujian mekanika tanah. Ini untuk mengukur pressure. Oke, ini ukur pressure. Ini alat ukurnya yang lain. Dan di sini tak lupa juga dengan visi misi teknik sipil. Ini dari awal kita masuk tadi, dan juga peralatan K3 dari laboratorium ini juga ada. Ini salah satu figura yang sudah dilaksanakan. Oke. Ini hasil kegiatan dari praktikum yang berupa figura-figura. Oke. Ini juga. Ini. Oke. Dan di sini juga dilengkapi beberapa sanitizer. Oke, di sini ada untuk pengujian lagi, alat pengujian labor teknik sipil khususnya di mekanika tanah. Ini salah satu modulnya. Ini untuk tekanan dan ini untuk Oke, ini salah satu alat pengujian Reaksial test, Pak. axial test. Ini yang ini Ya, ini sekalian habis itu direksir untuk direksir tes pengujian pasir.
Lanjut, timbangan digunakan untuk pengujian spesifik gravity test. Dan di sini juga ada berupa sanitizer, hand sanitizer untuk penyakit Tangan, COVID. COVID. Dan ini ada kompor gas juga untuk sebagai pengujian. Ya. Pengujian SPGR juga. Dan Los Angeles mesin abrasi test untuk kekuatan batu. Ini oven. Oven. Ini CBR test. CBR Alat test. Ya. Di bawah kalian peralatannya. Ini modul-modulnya yang untuk Peralatan electrical penunjang ya. Ya. Yang Ini itu. CBR test juga. CBR test. Ini untuk UCS. Kemudian stem. Oke. UCS test. Dan ini untuk modul arsip yang ada di kita buka teknis. Dan ini sebagai alat cadangan untuk tes spare part dari modul-modul pengujian. Oke. Nampak sutra. Oke. Nampak lo pendong oh. Ujiannya pakai kondom. Nah, ini untuk Untuk- data berat limit. Oke, lanjut. Lanjut untuk barometer test, Oke. shift analysis. Oke. Shift analysis. Ini peralatan penunjang. Alat-alat kaca. Magno. Alat ukur. Probability. Alat probability test. Probability, dan ini bentuk dari figuranya, hasil figura pengujian. Oke. Dan ini bentuk dari penelitian yang dia dilakukan di labor mekanika tanah ini. Ini hasilnya. Oke. Alat Ini buka sampel. pembuka sampel, dan ini bentuk kegiatannya. Ini kegiatannya. Ini salah satu kegiatannya lagi Konsolidasi tes. untuk pengujian validasi tesnya. Ini bak kontrol perendaman untuk CBR test. Oke, ini bak kontrolnya. Ini peti alat-alat berupa besi-besi plat. Dan ini bentuk dari schedule dari kegiatan. Schedule timbangan. Ini schedule timbangan. Schedule pekerjaan. Oke. Timbangan. Oke, ini schedule timbangan. Oke. Di sini juga terdapat Kantor teknisi. ini Kantor teknisi. kantor teknisi dari labor mekanika tanah. Ini berupa asisten-asistennya, dan dilengkapi dengan fasilitas yang udah ada. Oke, air minum, dan ini bentuk arsip-arsipnya, lemari arsipnya. Ini kantor kepala. Ini ruangan dari kepala labor, dan ini salah satu bentuk arsip-arsipnya, lemari arsip. Dan di sini juga ada kotak 3K juga. Oke. Dan ini ada suatu kompresor untuk alatnya, alat tes pressure. Nah, kita masuk ke laboratorium sipil berikutnya tentang bahan dan beton. Oke, kita coba melihat salah satunya. Ini modul-modul dari praktikumnya, timbangan apa semuanya. Dan ini salah satu bentuk kaki tidolit. Oke. Di sini ini saringan agregat. Oke, barang alat digital ini sudah hidup. Oke, masih berfungsi. Dan ini untuk pengujian beton, kuat tekan. Ya, beton. Beton yang ditujukan untuk beton. Ini salah satu kalibrasinya. Ini juga sama Sama jenis di rambut. kuat tekan beton juga. Kuat Ada tekan. dua unit.
Dan di sini juga ada suatu SOP tata tertib pelaksanaan praktikum. Oke, dan juga ada visi misi dari teknik sipil dan struktur dari laboratorium. Dan di sini tempat memberi pelatihan praktikum. Di sini jelas diutamakan K3 dan lemari arsip untuk modul praktikum. Ini salah satu hasil dari kegiatan pengujian praktikum kuat beton. Oke. Yang tadi juga. Oke, ini Los Angeles. Ini. Dan ini yang mal untuk menguji kekuatan beton tadi. Pembuatan beton ya. Oke. Dan di sini ada berupa modul untuk pengadukan semen atau molen. Ini ada 2 macam. Oke, sekian di labor ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita menuju ke lab mesin, jurusan mesin. Yang di sini untuk metalurgi, laboratorium metalurgi. Kita akan memasuki ruangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melihat fasilitas yang udah ada di labor metalurgi ini. Ini salah satu contohnya. Oke. Ini bentuk-bentuk kegiatan yang sudah terbuat dari mahasiswa. Oke. Oke. Ini ovennya, ini salah satunya. Dan di sini juga ada tata tertib dari pelaksanaan praktikum di labor metalurgi. Lanjut, ini ada alatnya, masing-masing komponennya. Oke. Dan di sini ada tempat pengujian juga. Oke, ini ada juga suatu peringatan-peringatan seperti contohnya seperti dilarang merokok dan buang sampah pada tempatnya. Oke. 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 Dan di sini ada juga bentuk dari figura metalurginya. Oke, kita lihat figura-figuranya. Oke. Dan di sini juga ada fasilitas untuk mengajar modul praktikum di metalurginya. Dan ada juga visi misi dari teknik sipil. Ini dia. Dan di sini kita akan memasuki ruangan dosen laboratorium. Oke. Oke, kita masuk ke lab mesin berikutnya, yaitu labor mesin prestasi mesin. Kita mau masuk ke ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ini saya ingin membuat video. Oke, ini sini ada suatu alat peraga atau modul yang dibuat oleh karya mahasiswa, yaitu alat uji mesin pompa sentrifugal. Oke, di sini juga ada sistem hidupnya, dan di sini juga ada masing-masing tekanannya. Kita lihat. Oke, di sini. Oke, ini sudah ada juga flow meternya sudah bekerja. Oke, ini dia. Oke, kita lanjut ke modul peraga yang lain. Oke. Turbin air. Ini turbin air. Oke, turbin air. Oke. Oke, ini turbin airnya yang sudah berjalan. Oke, dengan tekanan sekian. Dan di sini dihidupkan oleh sebuah pompa. Oke. Motor bisa. Oh. Nah, Ini turbin motor flow. dan modul berikutnya ini ada water flow. Kita mulai dari awal, ini 1, 2, lanjut terus. Sama prosesnya.
Oh, ini. Ada pembaratnya. Yang Dan di sini ada modul-modul alat ukurnya seperti pincernya. tersebut. Oke. Oke. Di sini juga ada jika dihidupkan dia akan mempunyai tekanan. Oke, ini alat ukurnya. Dan di sini juga ada modul pendingin mesin. Ini dengan menggunakan blower. Oke, blowernya. Ini dia. Dengan menggunakan tekanan-tekanan. Oke, ini dia sini. Ini alat pengecas baterai. Alat pengecas baterai di sini juga ada modulnya. Oke. Ini transmisi daya. Oh, ini untuk menggunakan berfungsi sebagai transmisi daya sebagai pengujiannya. Ruangan kalapnya yang orangnya ini. Yang bisa bertengok Pak, bisa lihat. Oke. Ada di sini juga tempat ajar modul pelatihannya. Oke. Oke, kita mau coba masuk ke ruangan kalapnya. Oh, sudah banyak. Oh, ini dia. Ada inventaris, itu rak-rak inventarisnya. Mau arsip atau modul-modul lainnya yang dibutuhkan di labor ini. Oke. Kita next ke lab mesin yang lain. Kita akan menuju ke ruangan labor fenomena dasar mesin. Nah, di sini ada itu protokol kesehatan. Nah, kita masuk. Assalamualaikum. Nah, terlebih dahulu di sini juga ada tata tertib pelaksanaan praktikum. Dan di sini juga ada apa? Nah, kita masuk ke ruangan dosen labor kalap. Oke. Dan di sini ada arsip-arsipnya juga dan meja khusus dosen kalapnya. Tunggu, Pak. Oke. Salah satu pengujiannya di sini dan bentuk peringatan dari K3 ada di sini. Ini alat uji defleksi, dan di sini alat uji putaran, alat uji tenis, dan bentuk program dari modul-modul dan peralatan yang ada di lab. Nah, ini bentuk peringatan. Alat uji aliran, dan di situ saya lihat ada alat uji spesimen dari fenomena dasar. Di sini alat uji Oke, kita lanjut ke ruangan labor berikutnya. Permisi Ibu Bapak. Nah, kita sudah sampai ke lab berikutnya, yaitu laboratorium CAD/CAM. Assalamualaikum. Di sini sudah kita masuki ruangannya. Yang pertama kita di sini pernah juga mengadakan peserta pelatihan mechanical engineering for industri Katya. Oke. 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 Nah, di sini juga ada fasilitasnya.
Di sini ada juga miniatur mesin CNC, mesin CNC miniatur. Oke. Dan di sini terdapat labornya kalap dosennya untuk meriset atau bagaimana. Nah, di sini juga ada mesin CAD/CAM yang cukup lama umurnya di STT Pekanbaru. Oke. Dan di sini juga ada K3. Dan di sini ada SOP laboratorium di teknik sipil juga. Oke. Nah, di sini salah satu miniatur tadi, miniatur mesin CNC yang kecil. Oke, ini kenang-kenangannya. Oke, kita lanjut yang ruangan berikut. Permisi Bapak. Assalamualaikum. Baik, kita akan menuju ke ruangan riset untuk dosen-dosen teknik mesin. Oke, kita akan masuk. Assalamualaikum. Nah, di sini yang terdapat ruang risetnya untuk dosen-dosen. Oke, kita akan mencoba bertanya sama dosen yang megang di ruangan riset ini. Oke, ini salah satu akan dicoba dengan suatu alat ukur atau alat uji. Ada uji bisingan. Kebisingan. Oke, alat uji kebisingan. Di sini juga ada. Yang itu aktif aja, pegang aja. Nah, aktif aja, aktif sini. Oke, kita akan mencoba menguji riset yang terdapat di ruangan ini. Oke, kita coba. Oke, kita akan coba apa? Buka aja. Mau digerakin. Oke, kita coba. Ini pakai belting gitu. Oke, di sini. Jadi diukur di sini ya secara sumbu X, ya kan? Kemudian Y, kemudian ini ke arah sini. Oke. Jadi setiap ini inputnya, kemudian output sini kita menghitung getarannya masing-masing output dan input di motor ya. Kemudian pertama kita Ini lagi diskusi tentang bagaimana cara menguji suatu alat kebisingan dan lainnya. Oke, kita perhatikan. Ini, kemudian secara semua XYZ juga, ya. Kemudian ini, kemudian ke arah sini, ya. Kemudian ini juga belting atau bearingnya. Selanjutnya, kemudian sini bebannya. Ini. Ya, ini juga sama. Jadi ini dengan belting, kemudian ini ada beban kipas. Jadi beban kipasnya kita buka, itu tanpa beban dan dengan beban, itu yang belting. Jadi kalau ada gigi kita buka, jadi kita geser, ini geser. Ini pasangnya, nah ini pasangnya, kita buka pasangnya. Pasar dulu bisa. Jadi kalau ada gigi ini kita buka, ya kita ukur berapa masing-masing berapa ini juga S Y Z ya. Kemudian sini juga outputnya S Y Z ya. Kemudian kita ukur
berapa bearing masing-masing ya. Setiap bearing ini kita juga gitu S, Y, Z ya. Maka kemudian dengan pembebanan dan tanpa pembebanan. Itu dengan apa juga kebisingan. Pertama kita apakan juga berapa kebisingan di sini, sini, mulai sini, step bearing. Jadi kita apa? Yang pertama kita ambil toleransinya sebelum dikasih beban, dikasih apa? Itu kita berapa noise ya? Baru kita nanti kita ukur masing-masing baru kita kurangi berapa noise yang sebenarnya. Ya. Jadi ini alat ini adalah alat portable untuk precision, kemudian alat portable untuk noise. Itu yang kalian nanti ambil datanya masing-masing, kemudian itu kalian analisa, nanti buat grafik dianalisa bagaimana pengaruh terhadap transmisi belting dan transmisi voltage gigi ya. Itu kalian ambil data ya. Silakan. Baik, kita akan coba mahasiswa bagaimana cara mengambil suatu sampel data. Sampel data. Dari sini kan? Enggak, ini dulu satu. Inputnya. Output, ini input, ini output. Oh, dari Nah, yang sekarang yang mengasih arahannya itu seorang asisten dosen. sama juga 3 subuh gitu kan. Sudah dari itu di bearing yang ini sama ini. Kan kadang kita pakai belting. Berarti cuman bearing yang ini sama ini aja yang diambil datanya, karena kita pakai belting sama yang di sini tanpa beban dan pembebanan. Kalau kita pakai roda gigi, jadi semua bearingnya kita uji, kita ambil datanya. Bisa diputar ya. Satu lagi kita Kita coba yang lain, bagaimana dosen dan asistennya akan menjelaskan suatu sampel pengujian tentang riset. Oke, kita lanjut Pak. Oke, baik. Jadi nanti kalian riset yang siapa? Itu ini baja ya, baja IC 4140. Jadi kalian masuk ke dalam ini. Jadi dipanasi pada suhu 900 atau kita lihat di dalam pasanya kita mau kemana di dalam pasanya. Jadi kita mau pasak apa kita inginkan. Jadi kita uji ini kita panasi dengan suhu, kemudian kita angkat, kita kemudian dengan pendinginan. Jadi kita pakai sih pendinginannya ya, kita pakai sih pendinginannya, kemudian kita lakukan pengujian kekerasan dulu. Tujuan kita kan mau menguji ini ya, menguji tausan ya. Oke ya, tausan. Kita uji kekerasan dulu ini. Berapa dengan wire C-nya? Kita uji berapa? Ya setiap pendinginan nanti ya kita berapa sampel kan? Nah, jadi nanti kita uji, kemudian biar kita dapat kekerasannya dengan 3 sampel ya, 3 kali apa ya? Nanti kita uji sini tausannya ya. Nah, kita uji kekerasannya berapa dia berat yang tergesek, yang terbuang dalam berapa menit. Itu kita hitung beratnya, kemudian plan timbang ya, setiap Berat awal sama berat awal sama ya. Jadi perbedaan cooling pendinginan tadi. Nah ya, jadi suhu sekian itu didinginkan, kemudian di berapa kehalusannya. Jadi kalau di situ kita kan dengan roll itu kita uji adalah kekerasannya. Nah, ya. Jadi kalian kan beberapa sampel diapai ya. Ya, coba di caranya itu uji kekerasan. Nanti kalian potong sampelnya, kalian masukin dulu. Jadi sebelum pengujian ini apa ya? Sebelum dilakukan treatment itu berapa kekerasannya berapa,
kausannya. Kalau sudah di treatment, berapa ininya kausan, berapa kekerasannya, berapa kausannya. Tapi kita variasikan pendinginannya, ya. Pendinginan apa kita mau, kita udara bebas dengan minyak itu. Jadi tergantung kepada degampasa tadi. Kita mau degampasa yang mana kita mau tercapai. Ya. Kita mau normalizing atau annealing atau hardening atau yang tempering itu kita lakukan ya. Uji dulu. Kita uji sebelum di sini kita uji dulu. Uji dulu dengan Uji apa Rockwell test, uji kekerasan. Di sini kita pakai Rockwell. Ya, Uji kekerasan. Kemudian kita dapat kekerasannya kan, Hasil dari ini. hasil dari sini kita uji ke ausan dulu. Kemudian sampel berikutnya kita lakukan pemanasan ya. Sini uji kekerasan. Sebelum dia sistemnya adalah berputar. Ya. Yang berputar diikat ya, diikat ini, diikat ya. Ini ya, jadi putar. Dalam waktu 1 menit atau berapa itu kalian timbang. Nah, jadi perbedaan awal sama akhir. Nah itu ya. Ya. Ini nanti berapa sampel nanti si siapa Tio sama Dindi ya. Siapa ya? Dapat. Oke.